Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roi Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Markus pasal 16 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-20 dalam tema wanita kaum ibu Gemim. Beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Khotbah ini adalah khotbah di hari kenaikan tanggal 9 Mei 2024 dan bagi warga Gemim hari kenaikan adalah hari persatuan wanita kaum ibu Gemim. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersuka cita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami senantiasa membutuhkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sebab kami menyadari bahkan meyakini bahwa firman Tuhan adalah kekuatan spiritual bagi kami, yang mengarahkan kami, yang menuntun kami, yang meneguhkan iman kami, tapi juga yang mengoreksi hidup kami, agar supaya kami hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkannya. Kuduskanlah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami renungkan tidak sia-sia, tapi jadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-20. Dari perikop Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Alkitab mencatat bahwa sesudah Yesus bangkit dari kematian, di mana dituliskan bahwa 3 hari sesudah kematian Yesus dia bangkit. Nah, sesudah kebangkitan Yesus, maka Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, kepada para pengikutnya. Nah, hal ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Yesus dia punya kuasa sebagai Allah yang hidup, yang kita imani bahwa dia datang ke dalam dunia, berinkarnasi dalam diri Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa dan maut yang mengikat kita. Dengan segala kuasanya, dengan segala keilahiannya sebagai Tuhan, Dia telah memenangkan kehidupan kita dari kuasa dosa.
Nah, karena itu saudara, sesudah kebangkitan Yesus itu menyatakan ketika dia menampakkan diri, meneguhkan iman para murid bahwa Yesus tidak tinggal dalam kubur. Kematian bukan akhir dari perjalanan hidup di dunia ini, tetapi Yesus dia bangkit. Bahkan Yesus dia naik ke sorga. Itu menjadi keyakinan kita. Bahkan dalam bacaan kita dikatakan di ayatnya yang ke-19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dan itu juga saudara yang kita ucapkan melalui pengakuan iman rasuli, tetapi juga iman Nisea Konstantinopel yang sering kita sebutkan dalam pengakuan iman setiap ibadah di hari Minggu. Nah saudara yang kekasih, Yesus sekali lagi dia bangkit dari kematian. Yesus dia menampakkan diri selama 40 hari meneguhkan iman murid-murid, bahkan para pengikutnya bahwa dia hidup. Dan Yesus dia naik terangkat ke sorga setelah dia melaksanakan tugas dari Bapa di sorga, yaitu untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kita mendapatkan pengampunan bahkan kehidupan yang kekal. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Injil Matius, Markus, Lukas mencatat bahwa Yesus dia naik terangkat ke sorga melalui versi masing-masing. Dan dituliskan dalam kitab Markus yang menjadi perenungan kita saat ini, Yesus dia menampakkan diri kepada para murid. Dan sesudah itu saudara, Yesus dia berkata kepada para murid, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah saudara, ada tugas, ada perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Pergi ke seluruh dunia. Dunia ini saudara, kita yakini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menjadikan segala sesuatu dalam alam semesta ini secara sistematik, secara teratur. Mulai dari hari pertama sampai hari ke-6. Menciptakan hewan, binatang, benda-benda penerang, dan segala sesuatu termasuk Tuhan yang menjadikan kita manusia segambar dengan Tuhan Allah. Nah saudara, ketika Yesus menjadikan dunia ini, maka ada mandat, ada perintah yang Tuhan sampaikan kepada manusia pertama, Adam dan Hawa, lestarikan bumi, beranak cucu saudara, bertambah banyak. Dan kini saat Yesus dia naik terangkat ke sorga, Yesus juga mengatakan kepada para murid agar supaya mereka memberitakan Injil, bukan saja dalam komunitas orang Galilea, orang Yerusalem, bagi bangsa Yahudi, tapi bagi semua orang, bagi segala makhluk saudara. Karena itu kita bisa mengenal Injil. Di tanah Minahasa, di daerah kita, kita bisa mengenal Injil seperti yang diberitakan oleh para pekabar Injil, para sending yang datang ke daerah kita masing-masing di negeri tercinta Indonesia ini, mewartakan evangelion, kabar sukacita. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus saudara. Kalau hanya kekuatan manusia, kalau itu hanya kepintaran manusia, tidak mungkin Injil masuk ke tanah Minahasa, ke daerah-daerah pelosok yang ada di seantero dunia ini. Tapi karena kuasa Roh Kudus yang bekerja bagi para murid Yesus, bagi para nabi, bagi para pemberita firman, maka Injil bisa menerobos di segala tempat, di segala waktu, di segala zaman bagi semua orang. Nah, Yesus menyampaikan, pergilah, beritakan Injil kepada semua makhluk di seluruh dunia. Siapa yang percaya akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, saudara, kita percaya bahwa ketika kita menerima Injil Yesus Kristus, kita percaya bahwa Yesus adalah Allah. Dia adalah Allah yang hidup, yang telah menyelamatkan. Karena itu kita yakin keselamatan itu adalah anugerah Tuhan bagi kita semua. Bagi semua orang yang percaya, yang mengimani dan mengakui Tuhan Yesus adalah Mesias, adalah Tuhan Juru Selamat. Kita mengalami pengampunan, kita diselamatkan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita yang hidup.
Nah karena itu saudara, oleh penulis kitab Markus katakan ada tanda-tanda yang akan menyertai setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Pertama dikatakan mereka akan mengusir setan-setan demi nama Tuhan Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan yang sakit itu akan sembuh. Ini luar biasa saudara, kuasa yang diberikan Tuhan kepada mereka yang percaya, kepada mereka yang mengaku Tuhan adalah Mesias, kepada para murid ketika mereka memberitakan firman Tuhan di seluruh penjuru dunia ini. Ada kuasa yang Tuhan berikan saudara. Jadi kita percaya bahwa ketika para pemberita Injil menyampaikan firman, ada tantangan, tapi kuasa Tuhan Allah yang menyertai mereka. Banyak yang mati sakit saudara, tetapi kita menyaksikan Injil itu semakin dihambat, semakin merambat saudara. Karena apa? Karena kuasa yang Tuhan berikan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu menjadi mungkin di hadapan Tuhan Allah. Dan saya kira kita semua merasakan, kita semua mengalami akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Siapapun kita, ketika kita percaya sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan kemampuan bagi kita melewati segala sesuatu yang Tuhan izinkan memang harus kita alami saudara. Disadari bahwa terkadang ada hal-hal yang begitu berat, apalagi dalam pekerjaan pelayanan. Tapi itu semua Tuhan izinkan kita alami sebagai bentuk Tuhan Allah memproses kita mengalami kebesaran Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan ada dari awal sampai akhir kehidupan. Dan itu yang kita amini, kita imani, bahwa Allah kita adalah Allah yang bangkit, Allah yang hidup, Allah yang menang, dan Allah yang naik ke sorga, dan dengan kuasa Roh Kudus terus menyertai kita dimanapun kita berada. Nah saudara-saudara yang kekasih, sekali lagi bahwa ditulis Yesus dia terangkat ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara, para murid mereka pergi memberitakan Injil. Ke-11 murid Tuhan Yesus, kemudian nantinya diganti oleh pengganti dari Yudas. Kemudian ada para rasul-rasul termasuk Rasul Paulus memberitakan Injil. Dan Alkitab mencatat, bahkan sejarah mencatat tidak mudah memberitakan Injil. Pekerjaan Tuhan itu tidak mudah, tapi sekali lagi karena ada kuasa Tuhan yang menyertai, maka dari masa ke masa Injil diberitakan. Evangelion itu diperdengarkan. Banyak orang yang menjadi percaya, yang mengalami kuasa, mujizat dan kebesaran Tuhan. Dan karena itu kita percaya kuasa yang Tuhan berikan kepada para murid, itu juga yang Tuhan berikan kepada kita. Kita punya kuasa saudara untuk memberitakan Injil. Kita punya kuasa untuk menyampaikan kabar sukacita. Walaupun disadari bahwa ketika firman mengatakan pergi ke seluruh dunia. Nah saudara, orang jangan dulu berpikir pergi di pedalaman atau pergi di Afrika sana saudara. Tetapi pertama-tama kita memberitakan Injil di komunitas yang terkecil dulu kepada keluarga kita. Kita diberi tugas, diberi mandat memberitakan Injil. Suami istri beritakan Injil kepada anak-anak, kepada keluarga saudara. Terlebih lagi karena memang hari kenaikan seperti yang saya sampaikan itu dalam pelayanan Gemim adalah hari persatuan wanita kaum ibu. Maka sebagai ibu-ibu kita diberi tugas untuk memberitakan Injil. Torang memberitakan Injil bukan setiap hari torang bahotbah secara formal, secara resmi saudara. Tetapi tugas pemberitaan Injil sebagai seorang ibu adalah bagaimana sikap keteladanan hidup keseharian kita melalui tindakan nyata, tapi juga melalui perkataan-perkataan kita
yang memberikan gairah, memberikan semangat, yang memberikan sukacita, yang memberikan kegembiraan kepada seisi rumah, kepada suami, kepada anak-anak, kepada lingkungan di mana kita tinggal. Sebab seorang ibu itu sangat dibutuhkan oleh keluarga. Ketika satu keluarga kehilangan seorang ibu, kehilangan istri suami, dikatakan bagaikan anak ayam kehilangan induk. Karena memang saudara, tugas seorang ibu di tengah keluarga itu sangat besar. Punya pengaruh yang sangat luar biasa saudara. Walaupun seorang ibu dalam keluarga dia punya pekerjaan, tetapi tetap pekerjaan rumah tangga itu dimanage oleh seorang ibu. Memasak, cuci baju, bastrika, basuh sapu, membersihkan rumah dan semuanya. Lebih mahir adalah seorang ibu. Karena itu seorang ibu punya tugas yang sangat berat. Apalagi seorang ibu adalah ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. 3 hal ini tidak bisa diambil alih oleh laki-laki. Mengandung, melahirkan, dan menyusui. Jaga anak boleh saudara. Tapi 3 hal ini itu hanya bisa dilakukan oleh seorang perempuan. Nah karena itu saudara, tugas kita sebagai seorang ibu itu sangat mulia. Ketika kita mengerjakan tugas-tugas kita dengan baik, ketika penuh tanggung jawab bahkan penuh sukacita, kita melaksanakan tugas kita, maka kita akan dipuji-puji oleh suami kita. Anak kita bangga dengan kehadiran seorang ibu di tengah keluarga. Nah itulah saudara, saya katakan memberitakan Injil. Bukan nanti orang mau khotbah, tapi itulah keseharian kita. Namun disadari bahwa seorang wanita, seorang ibu, bukan cuma jago bahodeng saudara. Bukan cuma jago bagaya. No? Tapi seorang ibu adalah mafana rumah. No? Tiang yang menyangga rumah, atap supaya kuat. Nah itulah tugas kita. No? Bukan cuma bahodeng, bukan cuma bagaya. Bukan cuma tahu bagaimana skincare, bagaimana medipedi, bagaimana bakrimbat, dan segala sesuatu yang menyangkut kewanitaan saudara. Tapi sekali lagi harus kerja keras. Walaupun disadari seorang ibu juga harus tampil cantik saudara. Karena saya kira semua laki-laki, semua suami ingin supaya istrinya cantik, istrinya sadap mulia saudara. Maka ibu juga harus merawat diri, menjaga diri, kelihatan cantik. Dan terutama kecantikan, aura kecantikan itu bagi seorang perempuan akan lahir dari hati. Biar dia pe face gaga kon dia pe hati error saudara, mau dapat lihat besai. Tapi kalau hatinya penuh dengan sukacita, hatinya penuh dengan kegembiraan, hatinya penuh dengan kedamaian, muka pas-pasan saudara, tetap mau dapat lihat bagus. Artinya melalui hati yang penuh dengan kesukacitaan kita akan ekspresikan tampilan kehidupan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu enak dipandang, sadap mulia saudara, dan semua orang pasti akan menikmati keindahan melalui tampilan-tampilan kita. Karena itu mulailah dari hati yang tulus, dari hati yang penuh dengan kerendahan hati, bukan keangkuhan. Hati yang bukan membenci, hati yang bukan pangmarah, bukan iri hati, tetapi hati yang tulus kita ekspresikan sehingga kita betul-betul memberitakan firman Tuhan dengan baik. Orang bukan cuma ibu-ibu yang suka bafeto dari pagi sampai malam, bukan cuma ibu-ibu yang suka bakar lota, tapi apa yang kita sampaikan, kata-kata yang manis, yang sedap didengar, kata-kata yang memberikan gairah dan semangat hidup bagi orang lain. Bahwa kata-kata yang memberikan kesejukan dan kedamaian. Sehingga suami betah tinggal di rumah. Anak-anak juga akan merasa nyaman bersama dengan ibu. Bahkan yang terutama sebagaimana yang sudah sering kali kita dengar, yang sangat familiar. Seorang ibu adalah tiang doa di tengah keluarga. Kita menjadi tiang doa. Kita berdoa untuk suami, berdoa untuk anak-anak. Sebab suksesnya seorang suami
karena ada perempuan di belakangnya. Keberhasilan seorang suami karena ada seorang perempuan di balik suami itu. Siapakah dia? Dia adalah istrinya. Suami berhasil, suami sukses karena istri yang memberikan support, memberikan dorongan, bahkan memberikan doa, saudara. Tapi ingat juga, kejatuhan suami itu karena ada wanita lain yang ada di belakangnya. Tapi saya kira sebagai orang beriman, saudara, orang so tahu mana tuh bagus, mana tuh nyandak bagus. Kalau suami istri baku-baku baik, baku-baku sayang, tidak akan ada wanita idaman lain, tidak ada pria idaman lain. Tetapi kita akan setia, hanya maut yang memisahkan. Sehingga kita percaya, saudara, sekali lagi di hari persatuan wanita kaum ibu ini, ibu-ibu diberikan kuasa oleh Tuhan. Beritakan Injil kepada suami, kepada anak-anak di lingkungan di mana kita ada. Kita tampil semenarik mungkin. Bahkan saudara, seperti yang saya katakan tadi, bukan cuma jago bahodeng. Orang tampil cantik, tampil menarik, bersih, saudara. Enak dipandang orang, sesederhana kita pun. Sebab disadari bahwa kalau orang so bagaya melebihi kemampuan kita, besar pasak daripada tiang, itu sangat berbahaya, saudara. Jadi mari kita hidup sesederhana mungkin sesuai kemampuan kita. Sebab bukankah itu juga adalah salah satu bentuk pemberitaan firman? Apa yang kita tampilkan itu sesuai dengan kemampuan kita. Agar supaya orang yang tidak tersiksa, suami juga tidak tersiksa dengan tuntutan-tuntutan istri yang terlalu banyak. Jadilah wanita yang bijaksana. Jadilah seorang perempuan yang selalu memberikan ketenangan, kesejukan, kedamaian, kegembiraan, sukacita di tengah keluarga bagi suami. Beritakan firman Tuhan, kata-kata yang enak didengar, kata-kata yang manis, bukan pamba veto, tapi saudara, kata-kata yang memberikan gairah hidup bagi keluarga. Itu adalah salah satu bentuk pemberitaan firman. Sebab ingat, keluarga itu adalah Taman Eden, bukan Taman Safari. Saya kira ibu-ibu memahami, kalau sepernapi di Taman Safari ada banyak binatang di sana. Nah, kadangkala saudara, keluarga jadi Taman Safari dengan kata-kata menyebutkan binatang-binatang kalau marah. Tapi mari jadikan keluarga kita sebagai Taman Eden yang penuh kedamaian, yang penuh dengan sukacita, saudara. Sehingga sekali lagi seisi rumah akan betah, tinggal di rumah menikmati kenyamanan karena seorang istri, seorang ibu yang hebat yang ada di dalamnya, yang selalu bangun pagi, menyediakan sarapan, menyediakan apa yang dibutuhkan oleh suami, yang selalu bangun dengan senyuman yang manis, sehingga ada sukacita, ada firman, ada Injil di dalamnya yang diberitakan. Ketika sepanjang hari, saudara, ada kedamaian, ketenangan di dalam rumah. Nah, karena itu saudara, kiranya firman ini memberkati kita semua. Kita yakin kita punya kuasa. Kuasa yang diberikan oleh Tuhan adalah kuasa yang luar biasa. Kita punya power, saudara. Sebab disadari ada banyak pergumulan, masalah yang kita hadapi. Tapi kita punya kuasa, diberikan kuasa oleh Tuhan, lewati pergumulan, hadang pergumulan itu, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Apalagi sebagai seorang ibu. Masalah ekonomi itu sangat melekat erat dalam kehidupan seorang ibu. Tapi ibu yang pintar, ibu yang cakap, ibu yang terampil, terutama ibu yang takut akan Tuhan. Dia akan mengatur strategi bagaimana bisa melewati masa-masa sulit, bagaimana menyiasati walaupun ada pergumulan ekonomi keluarga, tetapi tetap eksis dalam menjalankan tugas tanggung jawab. Seisi rumah bisa makan dan seisi rumah tetap survive karena doa seorang ibu, karena peran seorang ibu yang bijaksana dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, ajaib dan luar biasa. Berkati kehidupan kami, jaga dan lindungi kami.
Terutama Tuhan, kami semua bisa menikmati sukacita di hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan bagi ibu-ibu, kami yakin diberikan kuasa oleh Tuhan untuk dapat memberitakan firman, bahkan menjadi ibu yang baik di tengah keluarga, ibu yang bijaksana, ibu yang terampil, ibu yang takut akan Tuhan, dan ibu yang selalu berdoa untuk suami dan anak-anak. Karena itu berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu, dan firman ini jadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berdoa. Kiranya Bapak Ibu akan terus mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dan akan memberikan support, like, akan tekan tombol subscribe, memberikan komentar-komentar yang membangun, juga membagikan video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki, dan tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.